3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perbedaan antara seminar proposal, ujian sidang skripsi, dan ujian sidang komprehensif. Untuk itu, kepada kita semua, apabila menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan share video ini. Dan kepada kita semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Saya sering belajar di buku ini. Oh, sorry. Baik, perbedaan ya dari ketiga ujian seminar proposal, ujian sidang skripsi, dan ujian sidang komprehensif. Jadi tingkatan berbeda-beda ya. Dari tingkatan bawah adalah ujian seminar proposal. Biasanya seluruh penguji dan kedua pembimbing itu biasanya itu bertanya sambil memberikan masukan, memberikan input tentang apa yang sudah kamu susun, apa yang sudah kamu naskahkan. Ya, rata-rata penguji begitu ya untuk seminar proposal. Jadi jangan takut untuk seminar proposal. Kendati pun begitu, walaupun banyak dosen memberikan input, jangan naskahnya dibuat asal-asalan. Ingat lo, kamu sudah punya buku panduan penyusunan tugas akhir atau naskah skripsi atau naskah penelitian. Jadi itu adalah pegangan kamu untuk membuat itu. Nah, apa yang ditanyakan di sana? Ya, mengenai gagasan berpikirmu, mengenai lokasi penelitian, mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di lokasi penelitianmu. Bagaimana kamu menyusun ini? Ya, apa dasar kamu menyusun ini? Kenapa pakai teori ini? Kenapa bukan teori yang lain? Ya, referensimu pakai yang mana saja, bukumu yang mana saja. Terus bagaimana kamu memposisikan dirimu bisa diterima kelak nantinya di lokasi penelitian. Jadi kamu akan ditanya seputar-seputar mengenai awal mula kamu memilih lokasi penelitian hingga kamu menetapkannya menjadi calon lokasi penelitian. Ingat loh ya, kalau proposal penelitian itu kamu belum meneliti. Namanya saja proposal, pengajuan. Apabila kamu lulus, maka artinya proposalmu diterima untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penelitian atau mencari data di lokasi penelitian. Jangan lupa itu, nanti ada dosen bertanya, kamu sudah meneliti? Sudah Pak? Enggak ya? Oke, kemudian di sidang seminar proposal itu banyak ditanyakan mengenai apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Ya, ke depannya itu berarti ke level skripsi. Di situ sudah ditanya ke situ. Kamu sudah melakukan uji coba apa saja? Apakah validitas, reliabilitas, atau uji yang lain apa? Kemudian di lokasi penelitian nantinya kamu mau melakukan apa? Ya, jadi itu seputar itu. Ya, nah kemudian kalau misalkan di sidang meja hijau atau biasanya disebut dengan sidang skripsi, apa sih pertanyaan-pertanyaan atau apa sih yang akan dilakukan di sana? Tentu para penguji akan menguji kamu mengenai data-data kamu, mengenai pengolahan data kamu, mengenai hasil penelitian kamu. Jadi lebih banyak ke teknis, lebih banyak ke angket kamu juga akan ditanyakan, kesesuaian angket dengan hasil penelitian kamu, pengolahan data kamu. Terus ditanya selama kamu meneliti bagaimana, apa yang kamu lakukan di lokasi penelitian itu. Itu lebih banyak ke situ ya kalau sidang skripsi. Dan tidak tertutup kemungkinan para penguji akan mereview, saya ulangi, akan mereview pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan sama kamu di ujian seminar proposal. Jadi kalau kamu bisa menguasai seminar proposal ditambah pengolahan datamu, maka kamu bisa klop, kamu bisa sukses dalam menyelesaikan ujian sidang skripsi atau sidang meja hijau kamu. Ya, itu. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah ujian komprehensif. Di beberapa tempat, ujian sidang skripsi dan ujian komprehensif itu digabung. Tetapi ada juga di beberapa tempat ujian meja hijau dan ujian komprehensif itu dipisah.
Ya, bisa dipisah, bisa digabung, itu sama saja. Yang penting kesiapan kamu dalam menghadapi ujian tersebut. Itu yang paling penting ya, kawan-kawan. Nah, di ujian komprehensif itu apa yang ditanyakan gitu? Namanya aja komprehensif, menyeluruh dan berimbang. Berimbang antara naskah skripsi, naskah proposal, dan pengetahuan kamu tentang mata kuliah yang kamu ikuti selama kamu kuliah atau selama kamu berada di program studi kamu. Ya, tentu kalau kamu misalkan kamu di sastra Inggris, maka mata kuliah di sastra Inggris sebagian besar itu atau ada beberapa akan ditanyakan sama kamu di situ. Kalau misalnya kamu jurusan katakanlah psikologi, maka berbagai teori-teori di mata kuliah berbeda di prodi psikologi itu akan ditanyakan saat sidang kompreh. Ya, kemudian yang ditanyakan lagi ya mencakup naskah di skripsimu atau naskah di proposal penelitianmu, itu akan ditanyakan panjang lebar ditanyakan. Jadi namanya menyeluruh ya apa saja ditanyakan. Tentu ya bukan yang berkaitan dengan di luar kamu itu, tetapi yang berkaitan dengan naskah kamu maupun selama kamu kuliah di perkuliahan gitu loh. Jadi yang namanya mahasiswa itu kalau menghadapi ujian komprehensif harus memiliki referensi yang banyak juga, ya. Jadi colok dibuka-buka bukunya selama kamu kuliah. Ya, nanti ditanyakan sama mahasiswa manajemen atau manajemen, dasar-dasar manajemen itu apa? Ya nggak tahu. Itu kan jelek sekali. Kamu tahu nggak artinya POAC? Apa ini kepanjangannya? Nah, kadang-kadang kan mahasiswa hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh itu biasanya diabaikan. Apa artinya fluktuasi menurut kamu? Apakah kalau misalnya keuangan bulan ini 5.000, keuangan bulan depan 4.990, apakah itu fluktuasi? Oh iya Pak, itu yang salah. Fluktuasi itu adalah naik turun. Naik turun dengan angka yang drastis turun ke bawah, angka yang meningkat naik ke atas sangat tinggi. Misalnya bulan ini 5.000, bulan depan 3.000. Nah, turunnya sangat drastis sampai 2.000. Itu fluktuasi. Tapi kalau dari 5.000 ke 4.990, itu penurunannya hanya 10, itu tidak drastis. Itu masih rata-rata. Nah, hal-hal yang sepele itu pasti ditanyakan di sidang kompreh. Jadi buat kamu yang akan menghadapi baik seminar proposal, ujian sidang skripsi maupun ujian sidang komprehensif, silahkan kuasai bahan kamu ya, dan berusahalah belajar semaksimal mungkin agar nilai kamu pun akan maksimal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.